Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman sesuai dengan usaha seseorang. Seorang dokter mempunyai kepribadian, ijaz bahwa kerja dan profesi saya ini adalah dokter. Sejauh mana ia bekerja untuk hal itu, maka sebanyak itu pula akan mendapatkan manfaat. Demikian pula halnya orang yang menjadikan usaha Nabi sebagai profesinya. Setiap gelar adalah jabatan dan setiap jabatan adalah kerja. Maka tanamkan pada diri kita bahwa kerja Nabi SAW adalah kerja yang sangat besar dan sangat mulia. Sehingga para Nabi terdahulu memohon kepada Allah agar menjadi umat akhir zaman. Nabi Adam berkata kepada anaknya Sis, kelak ada umat akhir zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, yang lebih baik daripada kaumku. Hanya sekali berbuat dosa dan aku langsung diusir dari surga. Permohonan taubatku baru diijabah setelah 40 hari dan kesalahanku ini diketahui oleh seluruh manusia hingga hari kiamat. Tetapi umat akhir zaman usianya singkat, ibadahnya sedikit, dan jika ia berbuat dosa dan bertaubat akan diampuni pada saat itu juga. Dosa-dosanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia beramal, pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kita tidak pernah memohon menjadi umat Nabi, saudara-saudara, tetapi terlahir sebagai umatnya. Maka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan setiap diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terlahir, yang dilahirkan, yang lahir sejak beliau diangkat menjadi nabi hingga bayi yang terakhir lahir. Senantiasa hadirkan perasaan pada setiap saat dan keadaan serta di mana saja bahwa saya adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai tugas, yang mempunyai pikir, yang mempunyai usaha dan tanggung jawab untuk melanjutkan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta membawa umat ini kepada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini bukan nama satu kaum atau tempat tinggal, melainkan terbentuk dari gabungan ribuan bahkan jutaan kaum dan tempat tinggal. Jika satu kaum atau firqah menganggap bahwa umat ini terbentuk dari golongannya dan tidak mengakui yang lain, maka seolah-olah ia telah menyembelih dan memotong-motong umat ini yang mengakibatkan tafrid, yaitu melalaikan hak-hak Rasulullah SAW, menganggap tidak ada usaha Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan demikian, yang pertama kali memecah belah umat adalah diri kita sendiri. Setelah itu orang kafir tinggal memenggalnya. Allah Akbar. Apabila usaha dakwah minhajun nubuwah ditinggalkan, maka akan timbul semangat perkauman, semangat asobiyah, semangat nasionalisme. Saudara-saudara sekalian, kita ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah satu kaum, bukan pula orang India, bukan pula orang Pakistan, bukan pula orang Inggris, bukan pula orang Amerika, bukan pula orang Indonesia, tapi kita adalah umat Nabi yang lahir di Indonesia. Sabu sabaraha ya. Sabu sabaraha. Ayeuna. Oh, sekedap. Mohon ya. Mohon. Maaf. Jadi kita bukan orang Indonesia, tapi kita umat Nabi yang lahir di Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Sulawesi, bukan orang Kalimantan, bukan orang Papua,
tetapi umat Nabi yang lahir di daerah tersebut. Kita bukan pedagang, bukan petani atau pejabat, tetapi umat Nabi yang sedang berdagang, umat Nabi yang sedang bertani, umat Nabi yang sedang bekerja. Jangan merasa bukan umat Nabi karena perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan jabatan, warna kulit, dan mazhab. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal saja berarti ia telah melepaskan Islam dari pundaknya hingga ia kembali. Dan barang siapa yang mengajak kepada ajaran jahiliyah, maka ia akan menjadi batu. Yaitu apa? Bahan bakar api neraka jahanam. Ia akan menjadi batunya jahanam, yaitu bahan bakar api neraka jahanam. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana nasib orang yang melakukan hal itu, tetapi ia masih melakukan sholat dan saum? Maka Rasulullah SAW menjawab, walaupun ia masih sholat, walaupun ia masih saum, maka berdakwahlah dengan dakwah Allah yang menamakan kalian, wahai muslimin dan mukminin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim wassamakumul muslimin. Allahu akbar. Wa qata'nahum bil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antara mereka ada yang tidak demikian. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di pagi yang sangat cerah ini kita sedang berada di Bandung ini, di daerah Pasir Impun. Maka saudara-saudara sekalian, kita senantiasa jangan sampai lalai daripada pembicaraan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai langkah-langkah kita dan menolong segala apa yang kita kerjakan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.